Viral dua polisi ini apes karena menuduh istri dari seorang tentara tanpa bukti dan ini yang terjadi. Awal mula insiden yang mengejutkan. Pagi itu, suasana di pasar tradisional Seruni Jaya begitu riuh. Pedagang sayur berteriak menawarkan dagangan, tukang parkir sibuk mengatur kendaraan, dan ibu-ibu berkumpul memilih cabai termurah. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang wanita muda mengenakan kerudung biru dengan tas belanja jinjing tampak sedang mengobrol ramah dengan seorang pedagang telur. Namanya Ibu Lestari, istri dari seorang anggota TNI aktif bernama Serka Bagas Aditya. Ia dikenal sopan, ramah, dan sangat dicintai masyarakat sekitar karena sering ikut kegiatan sosial desa. Namun, hari itu berubah menjadi mimpi buruk baginya. Tiba-tiba, sebuah mobil patroli polisi berhenti di depan pasar. 3 orang polisi turun tergesa-gesa. Salah satunya, Ibda Rahmat, mendekati Lestari dengan nada tinggi. "Ibu, Anda ikut kami ke kantor. Kami punya laporan pencurian emas dari toko emas kemarin siang, dan Anda masuk dalam daftar terduga," bentak Ibda Rahmat. Orang-orang langsung terdiam. Pasar seketika hening. Tatapan mata mengarah ke Lestari. Wajahnya pucat pasi. "Pak, saya? Pencuri? Saya bahkan tidak ke toko emas semalam," jawabnya gemetar. Tanpa mendengar pembelaannya, polisi menggiringnya ke mobil. Jeritan Lestari meminta keadilan menggema, namun tak ada yang berani membantah polisi. Beberapa orang mulai merekam dengan ponsel. Salah satunya, pemuda bernama Fikri, diam-diam mengunggah video ke media sosial dengan caption, "Gila! Istri tentara ditangkap polisi tanpa bukti. Viralkan ini. Justice for Bu Lestari." Video itu menyulut api yang akan membakar banyak pihak. Siapa Serka Bagas? Serka Bagas Aditya bukan orang sembarangan. Ia adalah anggota TNI dari Satuan Elit Infanteri yang kini bertugas di Komando Resimen di kota sebelah. Dikenal disiplin, tegas, dan sangat cinta keluarga. Ia dan Lestari baru saja dikaruniai seorang anak berusia 2 tahun. Saat menerima kabar istrinya ditangkap atas tuduhan pencurian, darahnya mendidih. Namun sebagai prajurit, ia tahu emosi bukan solusi. Ia memilih datang diam-diam ke polsek tempat istrinya ditahan. Namun saat tiba, perlakuan polisi di sana justru menambah bara di dadanya. "Pak, kami cuma jalankan tugas. Kalau istri Bapak tak bersalah, nanti juga bebas," ujar salah satu penyidik. "Apa buktinya kalian tuduh dia? Rekaman CCTV? Saksi?" tanya Bagas tajam. "Belum ada. Tapi ciri-ciri fisiknya cocok dengan pelaku." Bagas menatap lurus ke mata polisi itu. Suasana tegang. Udara seolah menebal. Semua mata memperhatikan, takut konfrontasi terjadi. "Saya akan buktikan istri saya tidak bersalah. Tapi ingat baik-baik. Kalau terbukti kalian salah tuduh, saya akan pastikan kalian tak lagi bisa seenaknya bertindak," ucap Bagas dingin sebelum meninggalkan kantor polisi. Video viral yang mengguncang. Sementara itu, video penangkapan Ibu Lestari telah ditonton lebih dari 4 juta kali hanya dalam waktu 8 jam. Di Twitter, tagar istri tentara dituduh mulai menduduki trending topik nasional. Warganet marah, kecewa, dan menuntut keadilan. Komentar seperti, "Main tangkap tanpa bukti? Apa-apaan ini? Kalau bukan istri tentara, mungkin dah dipukulinnya." Bayangin perasaan suaminya yang lagi bertugas. Semua menyulut empati netizen. Di sisi lain, beberapa akun bot dan buzzer mencoba membelokkan opini. Istri tentara juga manusia. Bisa aja salah. Namun usaha mereka tenggelam dalam gelombang kemarahan publik. Bahkan beberapa influencer mulai angkat suara, termasuk mantan jurnalis investigasi. "Saya sedang mengumpulkan data lengkap soal ini. Tunggu kejutan selanjutnya," tulis akun Rakyat Bicara. Instigasi balik dari seorang tentara. Serka Bagas memutuskan untuk melakukan investigasi sendiri. Ia meminta izin ke atasan untuk melakukan penyelidikan pribadi. Izin itu dikabulkan karena reputasinya yang bersih. Bersama 2 rekannya yang ahli IT dan forensik lapangan, mereka memeriksa rekaman CCTV toko emas yang mengaku kehilangan. Ternyata, pelaku yang mengambil emas mengenakan masker dan hoodie, namun memiliki tato di tangan kanan, yang jelas tidak dimiliki istrinya.
Bagas juga menemukan bukti bahwa pada saat kejadian, Lestari sedang live di akun TikTok memasak bersama tetangga di rumah. Ia membawa semua bukti itu ke kepolisian. Tapi alih-alih meminta maaf, Ibda Rahmat menudingnya memanipulasi bukti. Kami curiga ini semua diatur agar istri Bapak lepas dari jerat hukum, tuduh Rahmat. Bagas menatapnya lekat. Kamu baru saja menghina institusi TNI. Kemarahan publik meledak. Setelah semua bukti dipublikasikan oleh Rakyat Bicara, publik murka. Media besar ikut turun tangan. Stasiun televisi nasional menayangkan klarifikasi dari Serka Bagas. Lestari menangis ketika akhirnya dilepaskan dari tahanan, namun trauma mendalam tersisa. Di media sosial, lebih dari 15 juta orang telah menonton video wawancara Lestari. Tagar tangkap Rahmat mulai viral. Petisi online menuntut pencopotan Rahmat ditandatangani 1 juta orang dalam sehari. Kepala Polda akhirnya angkat bicara. Kami akan investigasi dan menindak jika memang ada kesalahan prosedur. Tapi publik menilai itu hanya pencitraan. Pengadilan Opini Rakyat. DPR mulai menyoroti kasus ini. Komisi 3 mengundang perwakilan Polri dan TNI untuk rapat dengar pendapat. Di ruang sidang, wajah Ibda Rahmat tertunduk. Bagas hadir mewakili pihak korban. Saya bukan datang sebagai tentara, tapi sebagai suami. Dan sebagai rakyat Indonesia yang tidak ingin hukum dijadikan alat untuk menindas, ucap Bagas lantang. Pidatonya viral, dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap arogansi kekuasaan. Balasan yang setimpal. Setelah investigasi internal, Ibda Rahmat resmi dicopot dari jabatannya, dimutasi ke daerah terpencil, dan diselidiki atas dugaan pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang. Namun publik belum puas. Seorang pengacara muda menawarkan bantuan hukum pro bono kepada Lestari. Gugatan perdata pun dilayangkan ke Pengadilan Negeri terhadap Rahmat dan institusi kepolisian. Perjuangan di meja hijau. Sidang berlangsung sengit. Polisi mengajukan keberatan, tapi hakim mengabulkan gugatan. Tidak ada dasar hukum yang cukup untuk penahanan. Terjadi pelanggaran HAM terhadap Ibu Lestari, ucap hakim dalam putusannya. Pengadilan memutuskan ganti rugi 750 juta rupiah harus dibayar kepada Lestari oleh negara. Dan Rahmat pribadi dinyatakan bersalah secara moral, meski tidak dipenjara. Akhir yang membuka mata. Setelah melewati masa gelap, Lestari dan Bagas kembali hidup normal. Namun mereka memilih pindah ke daerah lain karena trauma. Lestari kini menjadi pembicara di forum-forum pemberdayaan perempuan, berbicara tentang keberanian melawan ketidakadilan. Sementara Bagas naik pangkat atas dedikasi dan keberaniannya menjaga kehormatan keluarga tanpa melanggar disiplin militer. Pesan yang menggugah nurani. Kisah ini menjadi pelajaran besar bagi banyak pihak. Tentang bahayanya menuduh tanpa bukti, tentang keberanian rakyat kecil melawan sistem yang semena-mena, dan tentang cinta yang bertahan dalam ujian berat. Di akhir sebuah wawancara TV nasional, ketika ditanya apa yang ingin ia sampaikan kepada rakyat Indonesia, Bagas hanya menjawab, "Jangan pernah diam ketika kebenaran diinjak. Diam adalah pengkhianatan." Dan video itu ditonton 20 juta orang dalam 2 hari. Sebuah pengingat bahwa kebenaran, meski terlambat, akan selalu menemukan jalannya. Dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Setelah kemenangan di pengadilan, dukungan terhadap keluarga Serka Bagas datang dari berbagai arah. Organisasi perempuan, kelompok masyarakat sipil, tokoh agama, hingga mahasiswa turun tangan menyampaikan solidaritas mereka. Lestari diundang berbicara di forum Perempuan Lawan Ketidakadilan yang diselenggarakan oleh salah satu universitas ternama. Di sana, ia menceritakan trauma saat dibawa polisi tanpa bukti, diperlakukan seperti kriminal, dan bagaimana kekuatan cintanya pada suami serta anak membuatnya bertahan. "Saya ini ibu rumah tangga biasa. Tapi saya tahu saya tidak bersalah. Dan saya percaya, kebenaran akan selalu menang," ujarnya lirih, namun mantap. Tepuk tangan bergemuruh. Air mata para hadirin tak tertahankan. Video pidatonya viral, ditonton 8 juta kali dalam sehari. Kasus yang menjadi pemicu perubahan kebijakan. Apa yang dialami Lestari memantik diskusi besar di parlemen dan lembaga hukum. Komnas HAM menyatakan bahwa kasus ini adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi seorang warga negara.
Menteri Hukum dan HAM bahkan memerintahkan penyusunan ulang prosedur standar penangkapan di tingkat kepolisian. Tidak boleh ada lagi warga yang ditangkap hanya karena cocok ciri-ciri fisiknya, tegasnya. Polri merespons dengan menggelar pelatihan ulang bagi seluruh jajaran. Kasus Lestari dijadikan materi studi kasus di Akademi Polisi. Bagas dan Lestari tak menyangka perjuangan mereka mengubah sistem. Tapi justru karena mereka tidak menyerah, perubahan itu dimulai. Nasib Ibda Rahmat dan rekannya. Ibda Rahmat, yang pernah merasa paling berkuasa, kini menjadi personel biasa di sebuah daerah perbatasan. Namanya tercoreng. Ia kehilangan kepercayaan rekan dan masyarakat. Bahkan keluarganya mengalami tekanan akibat kecaman publik. Ia sempat mengajukan banding, namun ditolak. Dalam sebuah wawancara yang jarang diakses publik, ia mengaku menyesal. Saya terlalu percaya pada laporan tanpa verifikasi. Saya minta maaf pada Bu Lestari dan Serka Bagas. Tapi maaf yang terlambat tidak selalu bisa menghapus luka yang dalam. Lestari memilih memaafkan, tapi tidak melupakan. Perjalanan menuju pemulihan. Lestari butuh waktu berbulan-bulan untuk memulihkan diri. Trauma ditahan tanpa dasar hukum, stigma, hingga kecemasan berlebih saat melihat polisi di jalan membuatnya sempat menjalani terapi psikologis. Bagas selalu mendampingi. Ia bahkan mengambil cuti tambahan demi bisa menjaga istrinya. Dulu saya hanya tahu cara menembak dan berperang. Tapi ketika melihat istri saya menderita, saya sadar, perang sejati adalah melindungi keluarga, ucapnya dalam satu wawancara. Kebersamaan mereka menginspirasi banyak orang. Bahkan sebuah rumah produksi menawarkan membuat film dokumenter tentang mereka. Dari trauma menjadi inspirasi nasional. Tak hanya menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, Lestari dan Bagas kini menjadi ikon ketahanan keluarga dan integritas. Bersama organisasi masyarakat, mereka membentuk komunitas, suara tanpa pangkat, yang membantu warga kecil yang menjadi korban salah tangkap atau penindasan aparat. Setiap pekan, mereka memberi edukasi hukum dasar bagi ibu-ibu di desa dan kota. Kami ingin rakyat tahu hak-haknya. Karena orang yang sadar hukum tidak mudah diintimidasi, kata Lestari. Mata publik terbuka lebih lebar. Banyak yang tak tahu bahwa sebelum kasus ini, lebih dari 500 orang di Indonesia dilaporkan pernah ditahan tanpa bukti kuat. Setelah kasus viral ini, Ombudsman mencatat penurunan drastis dalam jumlah salah tangkap dan peningkatan pengawasan internal. Seorang jurnalis senior menulis, "Mereka bukan pejabat, bukan pahlawan bersenjata. Tapi dari keberanian dan cinta sepasang suami istri inilah, hukum kembali berdiri tegak di tanah ini." Sang anak, simbol harapan baru. Anak dari Lestari dan Bagas, si kecil Farhan, tumbuh di tengah perhatian publik. Banyak yang mengatakan bahwa ia akan tumbuh menjadi sosok yang besar karena orang tuanya sudah mewariskan nilai-nilai besar sejak dini, kejujuran, keberanian, dan cinta keluarga. Dalam sebuah wawancara, Bagas berkata, "Saya tidak akan wariskan harta. Tapi saya pastikan anak saya akan tahu bagaimana melawan ketidakadilan dengan cara yang benar." Sebuah catatan dari seorang tentara. Suatu ketika, Serka Bagas diundang memberi pidato di Akademi Militer. Di hadapan para taruna, ia tidak bicara soal strategi perang, senjata, atau taktik. Ia bicara soal moral, soal keadilan. Menjadi aparat negara itu bukan soal pangkat, tapi soal tanggung jawab menjaga rakyat, termasuk istri sendiri ketika ditindas oleh institusi lain. Jangan pernah takut membela kebenaran, meski pelakunya berseragam sepertimu. Semua terdiam. Beberapa meneteskan air mata. Viral bukan sekedar sensasi. Judul-judul viral memang bisa menyesatkan, tapi kisah ini menjadi bukti bahwa kadang viral bisa menyelamatkan. Tanpa video dari Fikri di pasar. Tanpa keberanian Lestari menatap kamera dan berkata, "Saya bukan pencuri." Tanpa keberanian Bagas menyelidiki sendiri. Mungkin semua akan terkubur sebagai cerita biasa di balik dinding institusi. Penutup, ketika cinta, kebenaran, dan hukum bertemu. Hari itu, di bawah langit sore yang tenang, Bagas menggandeng tangan Lestari. Mereka berdiri di depan rumah sederhana mereka yang kini telah direnovasi berkat ganti rugi yang diterima. Farhan berlarian di halaman. Di wajah Bagas tak ada kemarahan, hanya syukur. "Semua sudah usai, ya?" tanya Lestari lirih. Bagas tersenyum.
Belum. Ini baru awal. Kita punya misi lebih besar sekarang, menjaga agar orang lain tidak mengalami apa yang pernah kita alami. Lestari mengangguk. Dan di balik senja yang perlahan tenggelam, pasangan itu tahu, mereka telah menang. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk jutaan rakyat kecil yang ingin dihormati sebagai manusia.